Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku masih ingat jam di dashboard motor, pukul 19.47. Jalan kabupaten itu gelap, aspalnya mengilap karena baru saja diguyur gerimis, tapi di depan sana awan tiba-tiba menumpuk seperti kain hitam yang ditarik dari dua sisi. Angin datang mendadak, dan aku merapatkan jaket sambil menambah gas, berharap segera sampai ke warung terang di pertigaan yang katanya buka sampai malam. Tapi pertigaan itu tidak pernah muncul, yang muncul justru suara hujan yang berubah cepat. Dari gerimis menjadi derap keras, seolah ada ribuan biji kerikil dijatuhkan bersamaan ke atas helm. Pandanganku langsung menyempit, lampu motor memantul di air dan kabut, menciptakan terowongan putih yang bikin kepala pusing. Aku berhenti di pinggir jalan, di dekat semak dan parit kecil. Sinyal hilang total, layar ponsel hanya menampilkan, tidak ada layanan. Aku sudah biasa melewati jalan sepi, tapi malam itu rasanya jalan itu memanjang. Seperti sengaja dibuat tidak selesai. Aku menyalakan hazard motor, lalu memutuskan untuk jalan pelan sambil mencari tempat berteduh. Hujan makin deras, dan di kejauhan aku melihat atap seng miring. Sebuah gubuk kecil di sisi jalan, agak masuk beberapa meter dari bahu aspal. Gubuk itu seperti pos kebun, tipe bangunan sederhana yang biasanya dipakai orang berteduh atau menyimpan alat. Aku berpikir, lumayan, cuma sampai hujan reda. Aku tidak tahu bahwa keputusan beberapa langkah itu akan membuatku mengingat bau tertentu seumur hidup. Jarak gubuk dari jalan kira-kira 15 meter. Ada jalan setapak yang nyaris tak terlihat, tanahnya padat seperti sering dilalui. Itu detail pertama yang membuatku berhenti sejenak. Di lokasi sepi begini, setapak sejelas itu berarti ada aktivitas rutin. Atap sengnya berbunyi keras dihantam hujan. Dindingnya papan tua, tapi tidak lapuk, kayunya terasa masih kuat, seolah sering diganti. Di bagian depan ada semacam teras sempit, cukup untuk dua orang duduk berdempetan. Aku memarkir motor di sisi, mematikan mesin, lalu mendekat. Pintu gubuk tidak benar-benar pintu, hanya papan besar yang bisa digeser. Yang aneh, papan itu tidak terkunci, malah sedikit terbuka. Aku menunggu beberapa detik, mendengarkan. Tidak ada suara orang, hanya hujan dan sesekali serangga. Aku memanggil, pelan, permisi. Tidak ada jawaban, aku dorong papan itu. Bergerak mulus, nyaris tanpa bunyi, seperti relnya sering diberi oli. Di dalam gelap, tapi aku bisa melihat bentuk-bentuk, bangku panjang, rak kecil, dan di pojok ada ember. Aku melangkah masuk dan menutup papan itu sebagian untuk menahan tampias. Begitu aku berdiri di tengah ruangan, aku mencium bau yang membuat tenggorokanku refleks mengencang. Campuran tanah basah, anyir seperti besi, dan wangi menyengat yang mirip karbol, tapi tidak persis. Aku pernah mencium bau serupa ketika melihat kecelakaan dulu. Bukan darah segar, tapi darah yang sudah beberapa jam, bercampur cairan pembersih. Aku menghibur diri. Mungkin orang habis menyembelih ayam atau membersihkan tikus. Namun logikaku bertabrakan dengan detail lain. Lantai gubuk itu terlalu bersih untuk ukuran gubuk pinggir jalan. Tidak kinclong, tapi bersih, dirawat. Aku duduk di bangku, melepas helm, dan napasku mengembun tipis. Hujan masih deras. Aku menatap rak kecil di dinding, di situ ada sebotol air mineral yang sudah dibuka, 2 bungkus mie instan, dan korek api. Rasanya seperti gubuk yang memang disiapkan untuk orang singgah, dan itu membuatku tidak nyaman. Aku memindahkan senter ponsel ke sekeliling. Di bawah bangku ada 2 sandal jepit berbeda ukuran, satu ukurannya besar, satunya kecil seperti milik remaja. Di dekat ember, ada kain lap yang masih lembab, dan di atas rak ada gulungan plastik bening seperti plastik pembungkus barang. Aku mencoba menertawakan pikiranku sendiri. Ini cuma gubuk kebun, mungkin pekerja kebun taruh barang, kataku dalam hati. Tapi lalu cahaya senter mengenai sesuatu yang membuatku menahan napas. Di dinding dekat pojok kanan, ada goresan-goresan kecil. Bukan coretan iseng, tapi garis pendek berkelompok, seperti orang menandai hari. Banyak sekali, bertumpuk, sebagian tertutup lapisan cat tipis. Aku berdiri lebih dekat. Goresan itu tidak rapi, dan ada beberapa yang lebih dalam, seolah dibuat dengan ujung benda tajam sambil menekan kuat. Aku mundur selangkah, dan saat itulah aku menyadari hal paling janggal. Ruangan itu kedap suara. Seharusnya,
dengan atap seng, suara hujan memekakan telinga. Tapi di dalam gubuk ini, hujan terdengar seperti dari jauh, teredam. Seperti ada lapisan lain di balik dinding papan, aku menempelkan telinga ke dinding. Di balik papan, terdengar dengungan pelan, seperti suara kipas kecil atau aliran listrik. Aku menyalakan senter lebih terang dan mencari sumbernya. Di bawah rak, ada kabel hitam tipis masuk ke celah lantai, menuju bagian belakang gubuk. Kabel itu rapi, diikat dengan isolasi. Kenapa gubuk kebun ada listrik? Pikirku, hujan terus menggila, dan di sela bunyi air, ada suara lain, sangat pelan, seperti ketukan berulang dari bawah lantai. Bukan ketukan kayu, lebih mirip sesuatu memukul pelan, tidak teratur, lalu berhenti. Aku diam, menahan napas, menunggu. Ketukan itu muncul lagi, kali ini lebih cepat, lalu menghilang. Aku berdiri dan menyorot lantai. Ada satu papan yang warnanya sedikit berbeda, seperti pernah diganti. Posisinya dekat pojok, hampir tertutup bangku, tanganku berkeringat dingin. Aku tahu ada dua pilihan, berpura-pura tidak melihat apapun dan menunggu hujan reda, atau pergi sekarang juga meski hujan seperti tembok air. Aku memilih yang ketiga, pilihan yang paling buruk. Rasa penasaran, aku geser bangku pelan. Kayunya tidak berdecit, lagi-lagi terlalu terawat. Papan lantai yang berbeda itu punya celah kecil di tepinya, seperti bisa dicongkel. Aku mengambil kunci motor dari saku dan menyelipkannya ke celah. Kunci itu masuk sedikit, lalu mentok. Aku coba mengungkit, papan itu terangkat sedikit, tapi bukan terbuka. Seolah ada pengunci dari bawah. Saat aku menekan lebih kuat, dari bawah terdengar bunyi, duk pelan. Bukan bunyi mekanis, tapi seperti sesuatu menyentuh papan dari bawah. Merespons, aku membeku, di kepalaku muncul gambaran tikus besar atau hewan terjebak. Tapi rasa yang naik dari perutku bilang itu bukan hewan. Bunyi itu terlalu berhati-hati. Aku tarik kunci cepat, lalu mundur. Jantungku berdegup sampai telinga berdengung. Hujan di luar mulai sedikit mereda, tapi masih deras. Aku menoleh ke pintu, berniat keluar. Namun saat aku melangkah, suara dari bawah muncul lagi. Kali ini seperti tarikan napas panjang, tercekik, lalu sunyi. Aku berhenti. Aku tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Aku menyalakan perekam suara di ponsel, gerakan bodoh yang kulakukan hanya supaya aku merasa punya pegangan bukti. Aku mendekat lagi ke papan itu, jongkok, dan menempelkan telinga. Ada suara gesekan halus. Lalu, sangat pelan, seperti bisikan dari bawah kayu. Tolong, aku terpental berdiri. Lututku hampir kehilangan tenaga. Aku menyorot senter ke lantai, ke dinding, kemana saja. Seolah ada orang yang bisa muncul dari bayangan. Bisikan itu muncul lagi. Lebih jelas, jangan buka, dia di luar. Kepalaku panas dingin. Siapa? Suaraku pecah, tidak ada jawaban. Hanya napas terputus-putus, lalu diam. Aku berdiri di tengah gubuk, bimbang antara lari dan melakukan sesuatu. Bagian paling menakutkan bukan bisikannya, tapi kalimat, dia di luar. Kalau di bawah ada orang, dan dia ada di luar, berarti aku terjebak di tempat yang sama dengan korban. Aku memaksa berpikir logis. Mungkin ini prank. Mungkin ada orang iseng. Tapi kalau prank, kenapa gubuk ini ada bau anyir dan goresan hari? Aku mendekati pintu pelan, membuka sedikit celah. Hujan masih jatuh, tapi di luar gelap. Lampu motor memantul di genangan, membentuk garis-garis putih. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di tepi cahaya, bukan orang. Lebih seperti bayangan yang menempel pada semak, terlalu tinggi untuk anjing, terlalu rendah untuk orang berdiri. Aku memicingkan mata, dan bayangan itu seperti menghindar dari cahaya, mundur perlahan. Aku menutup pintu cepat. Di saat yang sama, dari bawah lantai terdengar ketukan cepat, seperti kode panik. Bagian ini aku tahu bukan cuma aku yang mengalami, karena 3 hari setelah kejadian, aku memaksa diri kembali ke daerah itu siang hari, bersama temanku, Bima. Kami bukan pemberani, kami cuma butuh memastikan aku tidak berhalusinasi. Kami berhenti di warung kecil di ujung jalan utama, menanyakan lokasi gubuk. Pemilik warung, seorang ibu berumur sekitar 50-an, menatap kami lama sebelum menjawab. Gubuk yang atapnya seng miring, tanyanya. Aku mengangguk. Ibu itu menghela napas dan menurunkan suaranya. Itu tempat orang berteduh, katanya. Tapi saya nggak suka orang ngomongin itu keras-keras. Bima mencoba bercanda. Kenapa, Bu? Angker? Ibu itu tidak tersenyum. Dulu ada anak hilang lewat situ. Motor ditemukan di pinggir jalan. Orangnya nggak ketemu. Aku menelan ludah. Kapan, Bu? Beberapa kali, jawabnya, datar.
Dari dulu juga ada yang hilang, bukan cuma sekali. Gubuk itu punya siapa? Tanya Bima, ibu itu menggeleng. Gak ada yang ngaku. Aku menanyakan tentang listrik, kabel, atau aktivitas malam. Ibu itu hanya menatap keluar warung, seolah takut ada yang mendengar. Kalau kalian ke sana, jangan sendirian, katanya. Kalau hujan, mending muter. Jangan cari teduh di situ. Kalimat itu menamparku, karena persis itulah yang kulakukan. Kami tidak menemukan gubuk itu siang hari. Jalan yang kulalui malam itu seperti berubah. Ada beberapa cabang kecil yang sebelumnya tidak kulihat. Setelah 2 jam berputar, kami mulai meragukan ingatanku, tapi ketika kami hampir menyerah, di antara kebun dan semak, kami melihat atap seng miring itu. Dari jauh tampak biasa, bahkan lebih kecil dari yang kubayangkan. Bima turun duluan, membawa senter besar. Aku menyusul, tapi setiap langkah terasa seperti berjalan ke dalam ingatan buruk. Di siang hari, gubuk itu tidak terlihat angker. Namun ada detail yang membuatku merinding. Di sekitar gubuk, tanahnya lebih padat dan lebih gelap, seperti sering basah oleh sesuatu selain hujan. Bima membuka papan pintu. Di dalam, bangku dan rak masih ada. Tidak ada bau karbol, tapi ada bau lembab yang menyengat. Ini benar tempat kamu? Tanya Bima. Aku mengangguk, dan aku menunjuk ke papan lantai yang berbeda. Di situ, Bima jongkok, mencoba mengangkat papan itu dengan obeng yang dibawanya. Papan itu tidak bergerak sama sekali, lebih kuat dari yang seharusnya, dikunci dari bawah, gumamnya. Kami saling menatap. Tidak ada alasan wajar mengunci papan lantai dari bawah kecuali ada ruang yang ingin disembunyikan. Di pojok ruangan, Bima menemukan sesuatu yang tidak kulihat malam itu. Sehelai rambut panjang, masih menempel di paku, seolah tersangkut. Rambut itu bukan rontok biasa. Ada akar putih kecil di ujungnya, seperti tercabut. Aku merasa mual. Bima memasukkan rambut itu ke plastik, entah untuk apa. Kami mulai mendengar suara mesin dari jauh, motor orang lewat. Suara itu menenangkan, mengingatkan bahwa dunia masih normal. Kami keluar, dan saat itulah aku melihat goresan di dinding lebih jelas. Tidak hanya garis hari. Ada huruf kecil-kecil di bawahnya, samar karena ditimpa cat, jangan percaya hujan. Aku tidak pernah menulis itu. Kembali ke malam kejadian, setelah melihat bayangan bergerak di luar, aku tidak berani membuka pintu lagi. Aku mundur dan duduk di bangku, memeluk ransel, mencoba memikirkan cara keluar. Aku menyalakan ponsel lagi, tetap tanpa sinyal. Jam menunjukkan pukul 23. Padahal rasanya aku sudah di situ lebih dari 1 jam. Dari bawah lantai, suara itu muncul lagi, lebih lemah. Mas, dengar. Aku tidak menjawab, tapi aku mendekat pelan. Kamu siapa? Bisikku. Hari ke berapa ini? Suaranya serak, seperti tenggorokan yang lama tidak minum. Aku tercekat. Aku nggak tahu. Kamu, di bawah? Ada pintu, belakang, katanya. Jangan depan. Aku memutar senter ke belakang. Dinding belakang gubuk tertutup papan, tapi ada garis vertikal seperti sambungan pintu sempit. Aku tidak memperhatikan sebelumnya karena gelap dan karena perhatian terpaku pada lantai. Aku bergerak pelan ke belakang. Ternyata benar, ada pintu kecil yang disamarkan, tanpa gagang, hanya celah untuk jari. Aku menariknya, pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan koridor sempit, seperti ruang di antara dinding gubuk dan sesuatu di belakangnya. Bau plastik terbakar menyergap hidungku, tajam sampai membuat mata berair. Di koridor itu, ada kabel-kabel menggantung. Dari ujungnya, terlihat cahaya merah kecil berkedip, seperti indikator alat elektronik. Aku menutup pintu cepat. Ada apa di sana? Tanyaku ke lantai. Suara dari bawah tidak menjawab langsung. Lalu ia berkata, kalau dengar langkah, sembunyi. Aku mendengar apa yang ia maksud sebelum ia selesai bicara. Suara langkah di luar gubuk, pelan tapi jelas, di tanah basah. Langkah itu tidak tergesa. Justru terlalu santai, seperti orang yang tahu tidak ada yang bisa lari jauh di hujan. Aku mematikan senter. Gelap langsung menelan ruangan. Aku menahan napas, menempel ke dinding, berusaha tidak bersuara. Langkah itu berhenti di depan gubuk. Ada bunyi tangan menyentuh papan pintu depan. Pelan, seolah meraba. Lalu suara laki-laki, datar, tanpa teriak. Ada orang? Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku bisa mencium bau tembakau basah dari celah pintu, bercampur sesuatu yang manis seperti parfum murahan. Laki-laki itu melanjutkan, kalau numpang teduh, bilang. Suara dari bawah lantai mendesis pelan, sangat lemah. Diam, aku tidak bergerak. Papan pintu depan bergeser sedikit.
Ada cahaya masuk dari luar, mungkin dari senter orang itu. Aku melihat bayangan kakinya di lantai. Sepatu boot, ujungnya tebal, orang itu tidak langsung masuk. Ia berdiri di ambang pintu beberapa detik, seperti mendengarkan. Lalu ia tertawa kecil, pendek, sepi, katanya, seperti bicara pada dirinya sendiri. Pintu bergeser menutup lagi. Langkahnya menjauh beberapa meter, aku hampir menghela napas lega, tapi suara itu kembali, kali ini lebih dekat, mengitari gubuk ke sisi lain. Aku mendengar ia menginjak sesuatu di teras belakang. Pintu kecil yang kutemukan tadi bergetar sedikit, seolah ada tangan menyentuh dari luar. Aku merangkak menjauh dari pintu kecil, kembali ke tengah ruangan. Di kepalaku hanya satu pikiran, jika ia menemukan pintu belakang, ia akan masuk dari sana, bukan dari depan. Suara kunci berbunyi pelan dan pintu belakang mulai bergerak. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Tubuhku bergerak lebih cepat dari logika. Aku melompat ke bangku, lalu turun lagi, mencari tempat sembunyi yang tidak ada gubuk itu kecil. Tidak ada lemari, tidak ada kolong yang cukup. Hanya ada papan lantai yang terkunci, dan pintu belakang yang kini bergerak pelan. Aku teringat bisikan, "Jangan buka, dia di luar," dan ada pintu belakang. Aku sadar yang di bawah lantai mungkin tahu struktur gubuk ini, mungkin pernah mencoba kabur lewat pintu belakang. Dan gagal. Aku mengambil keputusan nekat. Kalau orang itu masuk dari belakang, aku harus keluar dari depan dan lari. Aku mendekati pintu depan, meraih papan geser itu, siap menarik saat mendengar orang masuk. Tapi langkah orang itu berhenti tepat di belakang, dan pintu belakang terbuka lebih lebar. Cahaya redup masuk dari belakang, bukan senter, tapi lampu kecil yang digantung di koridor. Aku melihat siluet seseorang di sana, bahunya lebar, ia tidak masuk langsung. Ia mengulurkan tangan ke dalam, seperti meraba dinding, mencari saklar. Saat itu, suara dari bawah lantai tiba-tiba berteriak pelan, seraknya pecah, "Lari!" Teriakan itu membuat orang di belakang tersentak. Ia mengumpat, suaranya berubah lebih keras. "Kurang ajar!" Aku menarik pintu depan sekuat tenaga. Papan itu bergeser dan hujan menyembur masuk. Aku melompat keluar, sepatu menginjak tanah becek, hampir jatuh. Aku berlari ke motor, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Lampu motor menyapu gubuk, dan dalam sepersekian detik aku melihat wajah orang itu di pintu belakang. Laki-laki sekitar 40-an, rambut tipis, kulitnya mengilap basah, matanya tidak terkejut, matanya marah, seperti aku merusak sesuatu yang ia miliki. Ia melompat keluar dari sisi gubuk, mengejar sambil memegang sesuatu di tangan kanan. Bukan parang, tapi seperti stik besi pendek, mungkin besi sok motor atau baton. Aku menendang standar motor, gas spontan, ban belakang selip di lumpur. Motor hampir jatuh, tapi aku paksa tegak dan melaju ke jalan. Laki-laki itu mengejar beberapa langkah, lalu berhenti di pinggir jalan, menatapku pergi. Dalam kilat petir, aku melihat ia tersenyum, bukan senyum orang kalah. Lebih seperti orang yang baru melihat sesuatu menarik dan mengingat wajahnya. Aku memacu motor tanpa menoleh lagi, hujan menusuk wajah, mata perih. Aku hanya tahu aku harus keluar dari ruas jalan itu secepat mungkin. Beberapa ratus meter kemudian, aku mendengar bunyi lain di belakang, seperti motor lain menyala. Suara knalpotnya berat, khas motor tua. Aku menoleh lewat spion, dan di sana, jauh tapi jelas, ada satu lampu tunggal mengejar. Aku gaspol, tapi jalan licin. Motor bergoyang, aku menahan agar tidak tergelincir. Lampu di belakang semakin dekat, tidak terlalu cepat, tapi konsisten, seperti orang yang yakin pada jaraknya. Di titik itu aku baru sadar, aku tidak tahu arah keluar. Aku mengira aku tinggal meneruskan jalan lurus sampai menemukan pertigaan, tapi jalan ini seperti memakan jarak tanpa memberikan tanda. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kebun dan pepohonan. Aku mencoba mengingat patokan, batu besar, pohon tumbang, jembatan kecil. Tapi dalam hujan, semuanya terlihat sama. Lampu di belakang semakin dekat. Aku bisa mendengar knalpotnya sekarang, berat, stabil. Sesekali ia membunyikan klakson, bukan klakson panik, tapi klakson pendek, seperti memanggil. Aku mengambil keputusan, berbelok ke jalan kecil di kiri yang sebelumnya tidak kulihat. Jalan tanah sempit itu menurun, berlumpur, tapi lebih baik daripada lurus dengan pengejar. Aku masuk ke sana, ban motor langsung terpeleset. Aku hampir jatuh, tapi aku tetap melaju, menahan setang kuat-kuat. Cabang itu menurun ke area lebih gelap, pepohonan lebih rapat, lampu pengejar ikut berbelok. Aku menahan teriakan frustrasi. Kenapa ia tetap mengejar? Apa yang ia takutkan? Aku hanya numpang teduh, dan aku lari. Harusnya ia membiarkan, lalu pikiranku menjawab sendiri, karena aku mendengar suara dari bawah lantai.
Karena aku tahu ada orang di sana, karena aku sekarang jadi ancaman, jalan tanah itu tiba-tiba berakhir di semacam lapangan kecil, mungkin bekas galian. Ada tumpukan kayu dan terpal. Aku mengerem mendadak, ban selip. Aku mematikan lampu motor dan menahan napas. Di kejauhan, lampu motor pengejar berhenti di mulut jalan tanah. Ia tidak masuk langsung. Ia mematikan lampunya juga, gelap. Aku merasakan dingin merayap di punggung bukan karena hujan, tapi karena kesadaran bahwa ia bisa melihat lebih baik daripada aku. Ia seperti tahu tempat ini. Aku mendengar langkah kaki mendekat, pelan. Air menetes dari daun, menciptakan bunyi-bunyi kecil yang menipu arah. Aku mengangkat ponsel, menyalakan senter sekilas, lalu mematikannya, mencoba mencari jalan keluar. Tidak ada. Lapangan itu dikelilingi semak dan lubang-lubang kecil, langkah itu semakin dekat. Aku mencium bau tembakau basah lagi, lalu suara laki-laki itu terdengar dari gelap, dekat sekali. Kamu dengar apa di situ? Aku memutar badan cepat, senter menyala refleks. Cahaya menangkap setengah wajahnya. Ia berdiri 3 meter dariku, basah kuyup, tangan kanannya memegang besi pendek. Aku tidak menjawab, ia tersenyum tipis. Kalau kamu gak dengar apa-apa, pulang aja. Kamu salah jalan. Aku mundur, hampir jatuh. Di belakangku ada tumpukan kayu, dan di sampingnya ada terpal menutupi sesuatu besar. Aku menyorot terpal itu tanpa sengaja. Di bawahnya, ada bentuk seperti drum besar, beberapa buah. Dan di tanah dekat drum, ada noda gelap yang tidak hilang meski diguyur hujan. Laki-laki itu melihat arah sorotanku. Senyumnya menghilang. Jangan lihat, katanya pelan. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi mulutku berkata sendiri, di gubuk itu, ada orang di bawah. Wajahnya berubah, bukan kaget, tapi seperti orang yang akhirnya berhenti pura-pura ramah. Ia melangkah maju, dan suaranya jadi dingin. Kamu gak seharusnya berhenti di situ. Aku berbalik untuk lari, tapi ia lebih cepat. Ia menarik jaketku dari belakang. Aku terjatuh ke lumpur. Besi di tangannya terangkat. Aku menutup kepala, menunggu pukulan, tapi pukulan itu tidak datang. Sebaliknya, ada suara lain. Suara mesin mobil dari kejauhan, mendekat ke mulut jalan tanah. Lampu mobil menyapu pepohonan, dan laki-laki itu berhenti seketika. Ia melepaskan jaketku, mundur ke gelap seperti bayangan kembali ke tempatnya. Aku merangkak bangun, lumpur menempel di tangan. Mobil itu masuk setengah, lampu sorotnya menabrak lapangan kecil itu. Seorang pria turun dari mobil, memakai jas hujan, memanggil keras, "Mas, kamu oke?" Aku menatapnya seperti melihat penyelamat, tapi aku tidak berani langsung percaya. Malam itu membuatku curiga pada semua hal. Pria itu mendekat, melihat kondisiku. "Motor kamu?" tanyanya. Aku menunjuk, bicara terbata. Ada orang ngejar. Di sana, pria itu menyorot senter ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan dan drum tertutup terpal. Di sini nggak ada orang, katanya, tapi suaranya tidak yakin. Ia menatap drum-drum itu sebentar, lalu cepat mengalihkan pandangan. "Nama saya Ardi," katanya. "Saya habis dari proyek. Jalan ini kalau hujan bahaya. Kamu ikut saya aja sampai jalan besar." Aku ragu. Tapi pilihan lain adalah tetap di situ sendirian. Aku mengangguk. 2 minggu setelah kejadian, aku mencari Ardi lewat nomor yang ia berikan. Aku butuh memastikan cerita ini tidak hanya terjadi di kepalaku. Ardi tidak menolak bertemu, tapi ia memilih tempat ramai. Minimarket di dekat jalan raya. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung. Ia tidak terlihat seperti orang yang ingin jadi pahlawan. Ia justru terlihat seperti orang yang menyesal pernah terlibat. "Kamu waktu itu lihat apa?" tanyaku. Ardi mengaduk kopi. "Lama. Aku lihat kamu jatuh. Aku lihat kamu ketakutan. Tapi aku juga lihat ada orang di gelap, lari pas lampu mobil nyorot." Aku merinding. "Jadi aku nggak halu?" Ardi menggeleng. "Aku udah lewat situ berkali-kali. Ada gubuk pinggir jalan, aku tahu. Tapi aku nggak pernah berhenti." "Kamu pernah dengar soal orang hilang?" tanyaku. Ardi menatapku, lalu menurunkan suaranya. "Pernah. Tapi orang-orang di sekitar sana kalau ditanya, jawabnya muter. Mereka bilang, jangan bikin rame." Aku mengingat kalimat itu. Bukan ancaman eksplisit, tapi pola. Jangan ribut, jangan tanya, jangan berhenti. "Waktu aku antar kamu ke jalan besar, kamu bilang ada orang di bawah lantai," kata Ardi. "Aku pikir kamu ngigau. Tapi pas di rumah, aku kepikiran terus.
Ardi mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, lalu menunjukkan foto buram. Foto itu diambil dari dalam mobil, seperti jepretan cepat. Di situ terlihat atap seng gubuk dari jauh, dan ada sesuatu di dekatnya, bayangan manusia berdiri, tapi posisinya aneh, seperti menempel di sisi gubuk, terlalu diam. Aku foto ini malam lain, kata Ardi. Aku sengaja lewat, penasaran. Aku nggak berhenti. Tapi aku lihat dia berdiri di situ, nunggu. Dia, siapa? Tanyaku, Ardi menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi aku yakin itu orang yang sama. Aku bisa lihat cara dia berdiri. Nggak terburu-buru, kayak jagain sesuatu. Aku menelan ludah. Kamu lapor polisi? Ardi tersenyum getir. Lapor gimana? Aku cuma punya foto buram dan cerita. Dan jujur, aku takut. Kata, takut keluar dari mulut orang dewasa dengan pekerjaan proyek, dan terdengar sangat nyata. Aku menatap Ardi, lalu berkata, aku mau balik ke gubuk itu. Siang. Bima ikut. Kamu mau ikut? Ardi langsung menggeleng. Jangan. Kamu tahu apa? Desaku. Ardi menatap mataku lama, lalu berkata pelan, ada hal yang lebih buruk daripada hantu. Kalau yang kamu hadapi itu manusia, kamu nggak tahu sampai mana mereka bisa jaga rahasia. Kalimat itu membuat perutku menciut, tapi aku tetap kembali, karena ada suara, tolong, yang tidak bisa hilang dari kepalaku. Kami bertiga akhirnya kembali. Aku, Bima, dan satu teman Bima yang lebih berani, Raka. Raka tipe yang kalau takut pun, ia menutupinya dengan bercanda. Kami berangkat siang, jam 11-an. Cuaca cerah, ironi yang buruk untuk cerita seperti ini. Jalan yang dulu terasa tak berujung kini tampak biasa, tapi aku tetap merasa seperti memasuki area yang tidak ingin dimasuki. Saat kami sampai, gubuk itu ada. Sama persis. Tapi kali ini pintu depannya tertutup rapat. Bima mencoba menggeser. Seret. Tidak semulus malam itu. Lah, kok beda? Gumamnya. Raka menendang pelan bawah papan. Ada yang ngunci dari dalam? Kami mendengarkan. Sunyi. Bima memasukkan obeng ke celah, mengungkit. Papan pintu bergeser setengah. Kami masuk satu-satu di dalam, suasana berubah. Bangku masih ada, tapi rak kosong. Tidak ada mie instan, tidak ada botol air. Ember hilang. Dan yang paling membuatku lemas, goresan hari di dinding kini tertutup cat baru. Masih bau, baru dicat, kata Raka, mengendus. Ini baru banget. Aku menyorot ke lantai, mencari papan berbeda. Papan itu masih ada, tapi di atasnya sekarang ada karpet tipis lusuh, seperti sengaja menutup. Bima menarik karpet. Papan lantai itu sekarang dipaku dari atas, 4 paku besar. Anjing, desis Bima. Raka memandang kami. Oke, ini fix nggak normal. Kami baru mau mulai mencabut paku ketika terdengar suara motor berhenti di jalan. Kami membeku, langkah kaki mendekat. Bima berbisik, keluar aja. Aku menggeleng. Kita bertiga. Siang. Santai. Tapi jantungku tetap menghantam dada. Papan pintu depan didorong dari luar, dan seorang laki-laki muncul. Bukan yang malam itu. Yang ini lebih muda, sekitar 30-an, memakai topi, wajahnya biasa saja seperti petani. Ia menatap kami, tersenyum sopan. Cari siapa, Mas? Raka langsung pasang gaya santai. Numpang teduh kemarin-kemarin. Sekarang lewat lagi, pengen istirahat. Laki-laki itu mengangguk, tapi matanya memindai ruangan, berhenti sebentar di paku-paku papan lantai. Senyumnya tidak berubah, tapi wajahnya seperti menegang. Oh, ini gubuk kebun, katanya. Tapi sekarang gak dipakai. Punya siapa? Tanya Bima. Laki-laki itu mengangkat bahu. Gak tahu. Saya cuma lewat. Ia berdiri di pintu, tidak masuk, tapi posisinya menghalangi jalan keluar. Udara mendadak terasa panas meski siang. Aku berkata, Mas, dulu ada orang tinggal di sini? Laki-laki itu tertawa kecil. Hah, tinggal? Enggak lah. Raka menunjuk dinding yang baru dicat. Kok baru dicat? Laki-laki itu menatap dinding, lalu kembali menatap kami. Biar bersih. Jawabannya terlalu cepat. Aku memberanikan diri. Kami dengar ada orang hilang. Kalimat itu membuat udara seperti berhenti bergerak.
Laki-laki itu masih tersenyum, tapi senyum itu kini seperti topeng. "Mas," katanya pelan, "kalau mau lewat, lewat aja. Jangan bikin cerita." Bima berdiri, menatapnya. Kalau ada orang disekap di bawah, itu kriminal. Laki-laki itu tidak marah. Ia justru mengeluarkan ponsel, mengetik cepat, lalu menyimpan lagi. "Silakan," katanya, mundur sedikit dari pintu. "Kalau mau cek, cek aja." Tapi saat ia berkata, "Cek aja," matanya memandang keluar, ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu datang. Raka berbisik ke kami, "Gue nggak suka ini." Bima tetap keras kepala. Ia mencabut satu paku dengan obeng, butuh tenaga besar. Paku itu terlepas dengan bunyi tajam. Saat paku pertama lepas, dari bawah papan terdengar ketukan pelan. Kami bertiga membeku. Ketukan itu diikuti suara gesekan, lalu bisikan yang sangat lemah, hampir tidak terdengar. "Jangan," laki-laki di pintu mendengar juga. Matanya melebar sepersekian detik, lalu kembali datar. Ia melangkah keluar, dan suaranya lebih keras. "Mas, jangan rusak barang orang." Bima mencabut paku kedua, tangannya gemetar tapi ia memaksa. Ketukan dari bawah menjadi lebih cepat, seperti panik. Raka menoleh ke pintu, lalu berkata, "Bro, ada orang beneran di bawah." Laki-laki itu tidak menjawab. Ia menatap ke arah jalan dan dari jauh, terdengar suara motor lain mendekat. Knalpot berat. Sama seperti malam itu, suara motor itu berhenti di dekat gubuk. Langkah kaki berat mendekat, aku menelan ludah. Bima masih memegang obeng, paku ketiga belum tercabut. Raka berdiri di sampingku, tangannya mengepal. Laki-laki dengan topi itu kini berdiri lebih santai, seolah tugasnya hanya menahan kami sampai yang lain tiba. Papan pintu depan digeser dari luar, dan aku melihat sepatu boot itu duluan. Lalu tubuh besar muncul, dan wajah yang kulihat malam itu kini jelas di siang hari. Matanya menyapu kami, lalu berhenti pada Bima dan obeng di tangannya. Ia tersenyum, sama seperti kilat petir malam itu. "Ramai," katanya, "tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya kalimat pendek yang membuat tubuhku dingin." Bima mencoba bicara tegas, "Kami cuma mau cek. Kalau ada orang di bawah, kami panggil polisi." Laki-laki itu mengangguk pelan, seolah mendengarkan anak kecil bicara. "Polisi dari mana?" Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan tidak ada sinyal. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu, tapi aku ingin menunjukkan bahwa kami tidak punya kekuatan. Laki-laki itu tertawa pendek. "Nah." Raka mengambil langkah maju. "Kita keluar aja. Kita nggak cari masalah." Laki-laki itu menatap Raka, lalu menatapku. "Mas yang pernah mampir malam itu, ya?" Aku merasa darahku turun ke kaki. Ia ingat wajahku, aku menahan suara gemetar. "Saya cuma numpang hujan." Ia mengangguk. "Hujan itu suka bawa orang berhenti." Kalimatnya terdengar seperti candaan, tapi cara ia mengucapkannya seperti orang membicarakan kebiasaan berburu. Bima tiba-tiba menarik paku ketiga dengan keras. Bunyi paku lepas seperti tembakan kecil di ruangan sempit. Sekejap setelah paku lepas, papan lantai itu terangkat sedikit dari bawah, bukan oleh tangan Bima, tapi oleh dorongan dari dalam. Dari celah sempit itu, muncul ujung jari kurus, kuku patah, kulitnya pucat. Aku mematung, jari itu bergerak, meraba udara, seperti orang yang mencari cahaya. Lalu suara serak muncul dari bawah, lebih jelas daripada sebelumnya. "Tolong, jangan biarin dia." Laki-laki besar itu langsung bergerak. Ia menendang papan lantai itu dengan bootnya, menghantam jari itu. Suara retak kecil terdengar, diikuti jeritan tertahan yang membuat bulu kuduku berdiri. "Diam," bentaknya. Raka memaki dan refleks maju, tapi laki-laki bertopi menahan Raka dengan memegang pundaknya kuat. Bima tampak seperti mau muntah. Aku melihat ke celah papan. Ada mata di bawah sana, satu mata terlihat, merah, berkedip cepat. Mata itu menatap ke atas, ke kami, penuh harap dan takut. Laki-laki besar itu menunduk, menatap celah, lalu berkata dengan tenang yang mengerikan, "Nanti." Ia menatap kami lagi, dan suaranya kembali datar. "Kalian sekarang punya dua pilihan." Ia mengangkat dua jarinya. "Satu, kalian pergi sekarang dan anggap nggak pernah lihat." Ia menurunkan satu jari. "Dua, kalian ikut saya, dan saya pastikan kalian juga nggak akan cerita ke siapa-siapa." Raka mencoba lepas dari pegangan. "Lu ngancem?" Laki-laki besar itu tersenyum. "Saya ngajarin." Aku melihat Bima. Bima melihatku.
Di mata Bima ada keputusan yang sama. Pergi sekarang, hidup dulu, baru pikirkan cara lain. Aku mengangkat tangan pelan. Kami pergi. Laki-laki besar itu mengangguk, lalu melangkah mundur dari pintu, memberi jalan. Laki-laki bertopi juga mundur. Kami berjalan keluar pelan, tidak berlari, karena naluri bilang berlari akan memicu pengejaran. Kami menuruni setapak ke motor masing-masing. Saat aku menyalakan motor, aku mendengar suara dari bawah gubuk, jeritan pelan yang dipaksa berhenti. Seperti mulut dibekap, aku hampir balik. Raka menahan lenganku. Jangan, bro. Jangan sekarang. Kami pergi, dan sepanjang jalan keluar, aku merasa ada yang mengikuti dari jauh, memastikan kami benar-benar pergi. Malam itu, setelah kami pulang, ponselku tiba-tiba mendapat sinyal saat mendekati area kota. Pesan-pesan masuk bertumpuk, notifikasi biasa, chat keluarga, lalu ada satu nomor tidak dikenal mengirim pesan. Tanpa nama, isinya hanya 3 kalimat, jangan balik. Jangan ajak orang. Kalau kamu sayang keluarga, berhenti. Tanganku bergetar. Aku tunjukkan ke Bima dan Raka di grup chat. Mereka tidak membalas cepat. Ketika akhirnya membalas, jawabannya sama-sama pendek. Bima, kita stop. Raka, gue nggak mau mati konyol. Aku mengerti. Aku juga tidak mau mati. Tapi ada orang di bawah lantai itu. Ada mata merah yang menatapku. Aku mencoba melapor, setidaknya secara anonim. Aku telepon hotline, menjelaskan lokasi, gubuk, papan lantai, dugaan penyekapan. Operator bertanya detail, lalu berjanji akan meneruskan. 2 hari kemudian, aku kembali lewat jalan besar terdekat, tidak masuk ke jalan sepi itu. Aku berhenti di warung yang sama, bertanya apakah ada polisi yang masuk. Ibu warung menggeleng. Gak ada. Aku menanyakan gubuk itu. Ibu warung menatapku lama, lalu berkata pelan, Mas, kadang yang paling aman itu pura-pura gak tahu. Aku marah. Tapi ada orang, ibu itu memotong, suaranya gemetar tapi tegas. Saya punya anak, Mas. Kalimat itu mengunci mulutku. Malamnya, aku menerima pesan lagi dari nomor yang sama. Kali ini dengan foto. Foto itu buram, tapi aku mengenali helmku. Helmku yang malam itu kupakai. Fotonya diambil dari jarak dekat, seperti seseorang memegang helm itu dan memotretnya. Padahal helm itu ada di kamarku. Aku lari ke kamar, membuka lemari, memeriksa. Helm itu masih ada. Aku memperhatikan lebih teliti. Ada goresan kecil baru di belakang helm, seperti bekas kuku. Aku muntah di kamar mandi. Aku tidak tidur semalaman. Seminggu setelah kejadian siang itu, Bima mengirim pesan tengah malam. Gue nemu sesuatu. Aku telepon. Suaranya pelan, takut didengar orang rumah. Gue kepikiran terus. Gue balik sendiri, tapi gue nggak masuk, katanya cepat. Gue cuma muter-muter, ngeliat dari jauh. Gubuknya udah nggak ada. Aku merasakan dada seperti ditimpa batu. Maksud lo? Dibongkar, jawabnya. Atap sengnya nggak ada. Papan-papannya nggak ada. Kayak habis disapu bersih. Aku menutup mata. Mereka menghapus jejak, tapi, lanjut Bima, gue nemu ini di parit dekat situ. Ia mengirim foto, sebuah buku catatan kecil, sampulnya hitam, basah dan kotor, seperti sengaja dibuang. Bima membuka beberapa halaman. Tulisan tangan di dalamnya tidak rapi, banyak noda, tapi ada satu bagian yang jelas. Kalau kamu baca ini, berarti aku masih hidup atau aku sudah selesai. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Napasku pendek. Halaman berikutnya berisi daftar tanggal, tapi bukan tanggal normal. Hanya angka hari. Hari 1, hari 2, hari 3, sampai hari 46. Di beberapa hari ada catatan singkat. Hari 9, air. Hari 12, suara motor. Hari 18, ganti orang jaga. Hari 29, ada yang datang kehujanan. Aku menelan ludah saat membaca kehujanan. Itu aku di hari 30, aku bilang lari. Dia marah. Tapi Mas itu lari. Di hari 31, dia bilang akan cari Mas itu. Dia suka wajah yang ingat. Aku mematikan layar. Tanganku gemetar. Bima menambahkan, yang nulis ini masih hidup waktu nulis. Tapi sekarang gue nggak tahu. Ada satu halaman yang paling membuatku lemas. Di situ ada sketsa kasar gubuk, dengan tanda pintu belakang, tanda papan lantai, dan di bawahnya kata,
ruang bawah tanah. Di samping sketsa itu ada kalimat, "Kalau kamu masuk, jangan percaya orang yang bilang cuma lewat." Aku teringat laki-laki bertopi, Bima berkata, "Gue takut buku ini jebakan." Aku juga. Tapi ini bukti paling nyata yang pernah kami pegang. Setelah buku itu, hidupku tidak kembali normal. Aku jadi mudah kaget, kalau hujan deras aku panik. Suara atap seng di rumah tetangga saja bisa membuatku mual. Yang paling parah, aku mulai mendengar ketukan pelan di malam hari. Ketukan itu bukan dari lantai kamarku. Aku tinggal di rumah kontrakan satu lantai. Lantainya keramik. Tapi kadang saat aku setengah tidur, aku mendengar duk, duk, pelan, tidak teratur seperti dari bawah kayu. Aku bangun, menyalakan lampu, memeriksa semua. Tidak ada, namun setiap kali aku menutup mata, aku melihat ujung jari pucat itu, dan mendengar bisikan serak. Jangan, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu trauma. Bahwa otak memutar ulang ketakutan. Tapi ada hal lain yang lebih sulit dijelaskan. Suatu malam, saat hujan deras, listrik rumahku padam sebentar. Dalam gelap itu, aku mendengar suara yang sama, jelas, dekat telingaku. "Hari berapa?" Aku menjerit dan menyalakan senter ponsel. Tidak ada siapa-siapa, namun di layar ponsel, sebelum senter menyala, aku sempat melihat sesuatu. Aplikasi perekam suara terbuka sendiri, dan timer rekam berjalan. Ada rekaman baru berdurasi 00:12. Aku putar, dengan tangan gemetar. Di rekaman itu ada suara napasku sendiri, ada bunyi hujan, dan ada bisikan pelan. "Dia tahu rumahmu." Aku mematikan rekaman dan menangis tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar percaya. Ini belum selesai. Aku menulis bagian ini dengan hati-hati, karena ini bagian yang paling sering orang tidak percaya. Ternyata di gubuk itu ada ruang bawah tanah, dan di dalam ruang itu ada orang yang disekap. Bukan satu, tapi lebih dari satu, bergantian, mungkin selama bertahun-tahun. Dan gubuk itu bukan tempat angker karena hantu, tapi karena dijadikan perangkap, tempat orang berteduh saat hujan, lalu masuk ke wilayah orang yang sudah menunggu. Aku tidak tahu apakah mereka memperdagangkan orang, memeras, atau hal lain yang lebih buruk. Aku tidak punya bukti lengkap. Tapi aku punya cukup potongan. Bau anyir karbol, goresan hari, papan lantai terkunci dari bawah, bisikan minta tolong, dan reaksi mereka saat papan itu hampir terbuka. Aku juga tahu mereka tidak bekerja sendirian. Ada yang bertugas menyamar ramah, ada yang bertugas mengintimidasi, ada yang memantau dari jauh. Mereka bergerak cepat menghilangkan gubuk ketika mereka merasa ketahuan. Hal yang paling mengerikan adalah, semua itu terjadi bukan di film, bukan di kota jauh, tapi di pinggir jalan yang kita lewati sambil berpikir, cuma kebun, cuma sepi. Dan sejak itu, setiap kali hujan deras dan aku melihat orang berhenti berteduh di bangunan seadanya, aku ingin turun dan menariknya pergi, tapi mulutku kaku karena aku ingat pesan itu. Kalau kamu sayang keluarga, berhenti. Aku tidak tahu apakah orang di bawah lantai itu selamat. Aku tidak tahu apakah laporan anonimku pernah ditindaklanjuti. Aku bahkan tidak tahu apakah aku sedang diawasi sekarang atau tidak. Yang aku tahu hanya satu. Ada jenis ketakutan yang tidak hilang dengan doa atau lampu terang, karena sumbernya bukan dari alam lain, sumbernya manusia, dan manusia bisa menunggu hujan berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.